Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, bahwa dalam kehidupan kita di alam dunia ini kita mempunyai fungsi khilafah. Juga kita mempunyai fungsi sebagai hamba, seorang abdun atau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan itu adalah bernilai ibadah. Itu ditujukan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan yang kita lakukan adalah dimensi ibadah. Semua apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya adalah dimensi ibadah. Karena pada hakikatnya kita diciptakan sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan, kalau datangnya Syawal, kita sering mendengar kembali kepada fitrah. Fitrah kita sebagai manusia. Dan hakikat penciptaan manusia adalah kembali kepada fitrah, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Maka ibadah merupakan hidup kita. Jika manusia di alam dunia ini dia lupa terhadap tugas utamanya adalah ibadah, tentunya manusia ini adalah manusia yang tidak amanah. Dan tentunya manusia yang tidak amanah keluar dari jalan kebenaran akan mendapatkan kerugian di dalam hidupnya. Kenapa? Karena manusia yang keluar dari jalan kebenaran, maka sesungguhnya manusia tersebut keluar dari fitrahnya. Maka pentingnya dalam menyambut bulan Ramadan tahun 2025 ini, yang kurang lebih 1,5 bulan akan datang kepada kita, kita mulai memetakan kembali apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, target apa yang kita dapatkan ketika bulan Syawal. Maka Ramadan yang kita lakukan harus kita bisa maksimalkan dalam upaya kita, dalam mujahadah kita, agar bagaimana kita kembali kepada fitrah, agar bagaimana fitrah kita kualitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Jangan sampai dari tahun ke tahun, apa yang kita lakukan selama Ramadan itu tidak mendapatkan peningkatan. Kita upayakan walaupun hanya 1%, walaupun 2%, walaupun 3%, dan seterusnya. Yang pasti setiap Ramadan datang, kualitasnya harus meningkat. Jangan sampai 0% kita tidak melakukan peningkatan apa-apa setiap Ramadan. Walaupun 1%, 2%, 3% ini adalah angka yang kecil. Memang itu angka yang kecil. Tapi poinnya di sini adalah bukan angka 1-2%-nya. Tapi adalah bagaimana setiap Ramadan yang kita lalui, ini adalah Ramadan yang berbeda. Maka goalnya Ramadan, kita berpuasa di siang hari dengan dahaga dan lapar sebagai teman kita, sebagai makanan dan minuman kita. Di malam hari kita mengurangi tidur dengan menghidupkan malam. Ini adalah dalam upaya bermujahadah agar kita sadar bahwa hakikat penciptaan kita adalah untuk ibadah. Dan ketika kita menyambut datangnya 1 Syawal, dari perjalanan 1 bulan ini, maka fitrah kita akan terang benderang. Fitrah kita akan menyala. Dan pada saat itulah 1 Syawal adalah hari kebahagiaan bagi kita, karena fitrah kita sebagai manusia adalah integral dengan jiwa kita, dengan hati kita. Maka sahabat insan kamil, pentingnya ibadah ini di dalam hidup kita, karena di dalam ibadah inilah ada ketenangan dalam hidup kita. Di dalam ibadah inilah ada ketentraman. Di dalam ibadah inilah ada kedamaian. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melakukan ibadah apapun, maka kecemasan, kegelisahan,
ketakutan akan menghantuinya. Walaupun dia seorang kaya, walaupun dia mempunyai jabatan yang tinggi, ketika tidak ada ibadah di dalam hidupnya, pasti dan pastinya hanya keduniawian yang akan dilihat, hanya keduniawian yang akan difikirkannya. Dan sebagaimana kita ketahui, dunia ini adalah bukan surga. Dunia ini di dalamnya ada ujian-ujian yang datang, dan mustahil orang yang keluar dari koridor ibadah bisa lulus dalam ujian. Walaupun secara fisik dia tidak mengalami sesuatu apapun, tapi yakinlah hati kecilnya akan menangis, akan merintih, akan merana. Untuk itu bersyukurlah kita sebagai seorang muslim, ketika azan berkumandang kita diberikan kekuatan untuk mengangkat tangan kita mengucapkan takbiratul ihram. Karena dengan takbiratul ihram inilah kunci segala kebahagiaan di dunia ini insya Allah akan kita dapatkan. Karena apa? Ibadah yang esensi adalah yang pertama kali yang akan dihisab adalah sholat kita. Maka pentingnya ibadah semua kita lakukan. Kita jaga sholat kita, bagaimana tepat waktu, berjemaah, di mana azan dikumandangkan. Ketika sholat kita dilakukan dengan benar, maka semua hal yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Jika sholat kita tidak dilakukan dengan benar atau kita tinggalkan, maka semua hal tidak bernilai ibadah. Ibadah adalah hidup kita, ibadah adalah perjuangan hidup kita, sampai masanya nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Insan Kamil, saya sampaikan jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.